termasuk benda-benda pusaka yang pada tahun berapa kemarin itu dikembalikan lagi oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia. Nah, itu semua adalah peninggalan-peninggalan ajaran Jawa. Salam rayu dumateng sedaya pamirsa sugeng pinanggihan malih, nyuwun pangapunten. Bilih selama penayangan kemarin dari kula wonten kekurangan dan kesalahan, mohon maaf karena kita sama-sama belajar nguri-uri dan ngurip-urip budaya Jawi supados tetap lestari selaras dengan perkembangan zaman. Untuk mengawali pembahasan ini, kalau maos komentar dari beberapa netizen dan secara pribadi saya menyampaikan terima kasih atas responnya. Apapun bentuk responnya tetap saya terima sebagai bahan untuk saya di dalam memperbaiki diri saya sendiri, karena kita semua juga masih terus belajar untuk lebih memperbaiki pengetahuan maupun pengalaman yang kami terima. Jadi salah satu dari netizen itu, mengapa kok tidak memakai kitabnya sendiri, kok memakai kitab dari agama orang lain. Nah, itu agak menarik ini. Terus saya jelaskan bahwa ajaran Jawa utawi Kapitayan Kejawen ini kitabnya lebih banyak itu tidak tertulis daripada yang tertulis. Yang tertulis bisa kita hitung seperti Wulang Reh, kemudian Serat Widotomo, lajeng berbagai macam kidung, tembang-tembang Jawa. Dan yang tidak tertulis itu adalah berupa laku. Jadi ning cara umume niku tarekat utawi tirakat. Nah, hal-hal yang disampaikan di dalam proses tirakat inilah yang tidak boleh ditulis. Harus dijalani melalui upaya khusus, ritual khusus, puasa khusus, dan mantra-mantra sebagai kunci pembuka untuk kita menyelaraskan antara tubuh kita, jiwa kita dengan alam semesta. Nah, itu yang tidak boleh ditulis. Nah, kebanyakan ini dimiliki oleh para sesepuh tetua adat yang dituakan, sehingga pembelajarannya harus melalui proses khusus. Nah, kalau menghendaki pelajaran-pelajaran Jawa, budaya-budaya Jawa, tulisan-tulisan zaman Jawa dari berbahasa Sanskerta, kemudian ada bahasa Pali, ada bahasa Kawi atau Jawa kuno, itu semuanya banyak tersimpan di museum di Belanda, terutama di Universitas Leiden. Nggih, kebetulan kula nggih gadah teman Facebook yang orang keturunan Jawa yang dulu pernah berada di Suriname, kemudian pindah ke Belanda, yaitu Bapak Johan Kasan Besari, Ibu Sri Kasan Besari, dan sekeluarga. Itu teman Facebook sejak 2015. Nah, termasuk
benda-benda pusaka yang pada tahun berapa kemarin itu dikembalikan lagi oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia. Nah, itu semua adalah peninggalan-peninggalan ajaran Jawa. Ajaran Jawa sendiri transisi dari dan bercampur dengan agama Buddha yang masuk, agama Hindu yang masuk. Namun kapitayan Jawa, kejawen tetap dipertahankan dan diselaraskan. Jawa itu adalah luas, lawas, dan luwes. Jadi bisa menerima dan beradaptasi dengan ajaran dari manapun, dengan agama apapun. Dari Kristen ada gereja Kristen Jawi Wetan, dari Buddha juga ada, dari Hindu Parisada Hindu Dharma juga ada. Nah, itu keistimewaan Jawa yang bisa menerima dan beradaptasi dengan berbagai macam aliran. Nah, kita yang saat ini di era yang sudah modern itu juga harus menyelaraskan. Kalau penjelasan itu dilengkapi dengan berbagai macam referensi, oh cocok karo kitab kae, oh cocok karo kitab kae, oh cocok karo kitab kae. Ini kan semakin lengkap. Jadi wawasan pemirsa itu semakin luas. Tidak hanya terpaku kepada satu saja, namun pemahamannya masih kurang. Kita harus menyesuaikan. Jadinya Jawa ki luwes niku. Ini sebagai pembuka. Ini ada lagi Pak, dari netizen Pak. Ini dari Mas Kadis Pak. Rahayu Kang Hartono. Cara mendekatkan diri kepada Gusti itu bagaimana caranya? Karena kalau sholat saya tetap tidak merasa dekat, pikiran tetap buyar. Saya ingin menyatukan diri dengan Gusti. Mohon petunjuk, matur suwun. Rahayu. Rahayu, lah itu juga tadi saya baca. Ini menarik sekali dan penjelasannya ini agak Pak, rodok dawa. Durasinya agak panjang. Jadi saya pernah mengalami juga seperti itu. Pada awal-awal ketika saya mulai mendalami dari dasar agama Islam, kemudian masuk ke salah satu tarekat. Ini mohon maaf, demi menjaga etika tidak saya sebutkan nama. Yang jelas ketika menjalani itu sama. Pada awal-awal mencoba untuk berlatih sholat khusyuk, itu prosesnya juga gelambiar. Nah, akhirnya saya beralih frontal, berusaha menempuh jalan yang berbeda dengan berkenalan dengan dunia tasawuf. Nah, dari dua torekoh yang saya ikut belajar itu waktu masih muda dulu, seperti yang saya ceritakan pada episode pertama, itu saya belajar Jawa. Kemudian diajari dengan dunia semedi atau istilahnya meditasi Pak ya. Manekung dalam istilah modernnya meditasi. Meditasi saya jalankan masih belum ngeklik juga. Nah, akhirnya baru pada tahun 2000, mulai awal pindah ke sini 2001, itu saya menemukan cara yang kok ngeklik. Tapi prosesnya saya harus memulai dari nol lagi. Belajar mengenali diri. Dikenalkan dengan pelajaran jati diri. Nah, ning Jawane kuwi kawruh Jawanya itu adalah sangkan paraning dumadi. Di situ ada 7 tahap pelajaran.
dimulai dari pengalaman terhadap raga, mempelajari raga, mulai asal kejadiannya sampai terbentuk rogo yang wujud niki. Kemudian belajar mengenai nafsu, pengenalan nafsu. Kemudian belajar lagi mengenai pengenalan nyawa, roh, sukma dan sebagainya. Nah, dari situ prosesnya memang lama. Akhirnya melalui meditasi saya terapkan dengan sholat yang khusyuk. Ketika pertama kali saya terapkan, minger Pak. Jadi saya kombinasikan pelajaran itu dengan tata syariat sholat. Loh, tidak sadar setelah selesai prosesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok malah madhep ngetan? Real ini. Iya. Jadi mboten anu kula. Jenengan mboten kaget Pak Dalam mboten kaget ya. Ya barang kuwi kaya wong bento. Loh, Mas, kok ngene? Terus laporan kepada guru pembimbing. Ya, kita mencari guru pembimbing itu yang harus betul-betul mursyid nggih. Artinya guru yang mursyid itu guru yang cerdas.